Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video untuk mata kuliah Logika Fazi, Program Studi Matematika Universitas Bangka Belitung. Ya, pada materi kali ini kita akan membahas tentang jarak Hamming dan jarak Euclid atau Euclides ya. Nah, kita ingat kembali kalau kita punya suatu himpunan semesta E, di mana E ini anggotanya kita tulis ya sebagai X1, X2 sampai dengan Xn ya. Dan kita punya himpunan fazi A, subset dari E. Kemudian ada himpunan fazi B juga yang subset dari semestanya. Nah, kita bisa mendefinisikan jarak Hamming antara eh, himpunan fazi A dan B sebagai berikut ya. Ini notasi jarak Hamming itu adalah D ya. D fazi A, fazi B ya. Ini dihitung sebagai sigma dari mutlak derajat keanggotaan A untuk elemen XI kurangi mu B XI juga ya. Dimana I-nya dari 1 sampai N. Itu untuk jarak Hamming. Kemudian untuk jarak Euclides ya. Itu notasinya adalah E. E untuk fazi A dan B fazi itu adalah akarnya, akar dari jarak Hammingnya, akar kuadratnya ya. Nih. UA XI min mu B XI ya. Kuadrat ya. I berjalan dari 1 sampai N. Nah, dari sini ya, dari dua definisi di atas mengenai jarak Hamming dan jarak Euclides, perlu kita ingat bahwa derajat keanggotaan ya untuk himpunan fazi UAXI ini, begitu pula untuk UB-nya itu, ingat ya, berada pada rentan 0 dan 1 ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan karena derajat keanggotaannya berada pada selang 0 dan 1, maka jaraknya itu tentu jarak Hamming yang pertama ya, berada pada ini interval bahwa jaraknya itu lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan N. Dan untuk jarak Euclidesnya itu tentu dari 0 sampai dengan akar N-nya ya. Oke, seperti itu. Oke, bisa di skip, bisa di pause maksud saya kalau ingin dicatat. Nah, selanjutnya untuk kasus-kasus tertentu ya kita lihat. Pertama, ada kondisi di mana jarak Hamming antara A fazi dan B fazi ini sama dengan 0 dan sama juga dengan nilai atau jarak Euclidnya jika dan hanya jika
eh, himpunan A fazi ini sama dengan himpunan B fazi. Kemudian kondisi kedua, ya, ini hubungan antara jarak Hamming dan Euclid, ya. Bahwa yang kedua nih, jarak Hamming antara himpunan A fazi dan B fazi ini sama dengan n, atau kata lainnya adalah kalau jarak Hammingnya n, berarti jarak Euclidesnya ini akar n, ya. Itu jika dan hanya jika A fazinya merupakan himpunan hampa dan B fazi sama dengan semesta. Itu kasus pertama. Atau A-nya yang sama dengan semesta dan B yang merupakan himpunan hampa atau himpunan kosong. Kita pakai warna ini. Nah, selanjutnya ada definisi mengenai, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Jarak Hamming relatif, ya. Jarak Hamming relatif ini dinotasikan sebagai do A fazi B fazi. Selanjutnya untuk jarak Euclides relatif itu dinotasikan sebagai epsilon. Epsilon A fazi B fazi, ya. Dimana definisinya untuk jarak Hamming relatif ini adalah seperen dari jarak Hamming yang didefinisikan di awal. Kemudian untuk jarak Euclides relatifnya adalah 1/akar n dari jarak Euclides. Nah, sehingga ini bisa kita jabarkan lagi. Ini sama dengan 1/n dari sigma mu A xi dikurangi mu B, ya, xi, ya. Oke, ini tidak cukup. Oke, segitulah. Ini berarti 1/akar n dari rumus dari Euclides tadi, ya, yaitu akar sigma mu A xi dikurangi mu B xi kuadrat, ya. Saya tulis di sinilah. Ini dikuadratkan, ya. Pokoknya ini definisi dari jarak Hamming dan jarak Euclidesnya. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa rentang dari jarak Hamming relatif antara A fazi dan B fazi berada antara itu dia lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1, ya. Sementara yang jarak Euclides relatifnya atau epsilon AB A fazi B fazi ini juga berada di selang yang sama. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya, ya. Ini bisa di pause dan dicatat. Kalau saya punya, ini example-nya, E atau himpunan semestanya adalah A, B, C, D, E. Kemudian ada himpunan A fazi di mana memiliki derajat keanggotaan sebagai berikut, ya. Saya tulis, ya. Kemudian E
Oke, ini untuk A fazi. Selanjutnya B fazi. C0, ini derajat keanggotaannya. Dan E 0,8 ya. Misalkan kita hitung jarak Hamming, berarti D A fazi B fazi ya. Rumusnya adalah sigma ya tadi ya. Sigma dari mutlak mu A fazi XI dikurangi mu B fazi XI ya. Mutlak I dari 1 sampai N ya. Tergantung dari jumlah elemennya. Di sini ada 5. Oke, gimana kita ngitungnya? Mudah saja. Kita lihat dulu yang elemen A-nya dengan derajat keanggotaan A-nya itu 0,7 ya di A fazi, di B fazinya 0,2 ya. Ini tinggal dikurangin aja yang bersesuaian ya. Nah, ini. Nanti ini dikurangin ini dan seterusnya. Oke. Ditambah sampai yang terakhir ya. Yang 0,5 kurang 0,8 ya. Nah, kalian bisa hitung sendiri. Nanti hasilnya ini adalah 0,5 ditambah 0,2 ditambah 0 tambah 0 tambah 0,3 dan hasilnya 1. Oke ya. Kita lihat sifatnya tadi bahwa jarak Hamming itu nilainya berada pada rentan 0 ya sampai N. N ini coba N atau 1 nih ya. Oke. Untuk yang ini yang A. Yang relatif berarti DA B ya. Berarti 1 per N dari D atau jarak Hamming A fazi B fazi. N-nya ada 5, berarti 1/5 dari 1 ya. Ya udah 1/5 atau 0,2. Nah, begitu seterusnya. Nanti kalian bisa cari jarak Euclidesnya dan jarak Euclides relatifnya ya. Bisa dihitung sendiri ya dengan rumus yang tadi. Oke. Yang kita bahas tadi adalah kalau semestanya ini jumlahnya berhingga ya. Nah, bagaimana kalau semestanya atau E-nya itu tak hingga? Bagaimana kalau E-nya merupakan himpunan bilangan real yang tak berhingga atau rapat? Kalau E sama dengan bilangan real, maka kita bisa mencari jarak Hamming antara A fazi dan B fazi ini menggunakan apa ya? Integral ya. Integral sama ya. Sedangkan jarak Euclidesnya sama juga.
Ya udah akar dari jarak Hammingnya, akar kuadratnya ya. E adalah bilangan real. Jarak Hamming relatif dan jarak Euclides relatifnya itu tak dipakai, tidak ada atau tidak dipakai ya. Itu untuk kasus pertama ya. E sama dengan bilangan real. Bilangan yang padat, bilangan real ya. Kasus kedua, kalau E-nya itu merupakan interval AB. Ya, di mana A-nya ini berada pada rentan ini ya. Beta ingat. Dalam arti ini merupakan interval yang terbatas. Nah, ini sama aja sih, tinggal kita ganti ya batas atas dan batas bawahnya dengan dengan A dan B ya. Batas bawahnya A, batas atasnya B ya. Jadinya tetap yaitu mu AXI dikurangi mu BXI ya untuk jarak, menghitung jarak Hamming. Kalau untuk menghitung jarak Euclidesnya ya udah akar kuadrat dari jarak Hamming. Dalam hal ini itu integral ini ya, dari A sampai B untuk ini A ini. Itu ya. Nah, kalau pada interval terbatas ini jarak Hamming relatifnya itu ada. Jarak Hamming relatifnya dapat dicari yaitu 1 per batas atas dikurangi batas bawah dikali dengan jarak Hammingnya. Nah, oke di sini aja deh. Selanjutnya untuk jarak Euclides relatif atau epsilon A fazi B fazi. Ini juga bisa dihitung yaitu 1 per akar dari B min A dikali dengan jarak Euclides yang biasa ya. Nah, nanti kita bisa buat juga diagram Venn dari jarak Hamming. Nah, nanti kalian bisa searching lah ya di internet bagaimana model dari jarak Hamming kalau dibuat di diagram Venn. Oke, menurut saya sudah cukup ya penjelasan saya sampai sini. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Kalian bisa explore lagi materi mengenai jarak Hamming dan jarak Euclides ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.